Apu, jatuh tikus. Kaget katanya. Kata yang belakang, cuman tikus bro. Kata yang di sebelah, untung aku nggak ngomong. Tiga-tiganya batal. Makanya kalau kita lihat ayat Al-Quran itu, La ilaha illallah. Tapi coba lihat pangkal di awal. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmu dulu sebelum beramal. Adab di atas ilmu. Ya adab yang mana? Kalau nggak pakai ilmu, memang betul adab sebelum ilmu. Tapi adab yang berdasarkan ilmu. Makanya di dalam Sahih Bukhari, sebelum masuk dalam kitab sholat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji, kitab jihad, yang pertama setelah kitab iman adalah kitabul ilmu. Mesti tahu. Jadi ingat XL ini apakah XL ini memang besar? Kenapa? Karena memang XL itu besar. Kalau S itu sempit, kalau L lapang, kalau besar itu XL. Nah, sampai mana tadi ceritanya? Ini kita ada kajian nggak? Ada Ustadz, kita punya kajian rutin. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bersyukurlah kita bisa ngundang banyak sekali para asatidz kita. Ngajinya di sini sebulan sekali atau setahun sekali? Tiap hari. Saya cuma mancing aja. Soalnya ada di beberapa kantor waktu kita tanya, di sini ngajinya sebulan sekali atau nanya sebulan. Dia nggak pernah ngaji. Banyak orang nganggap ngaji itu maksudnya belajar menuntut ilmu itu adalah bagian dari penderitaan. Tagihan sudah lewat limit, kerja juga dikejar-kejar target. Ada pengajian lagi ya. Jadi ngelihat ustadz itu sudah dianggapnya sebagai pelengkap penderitaan. Baru ngelihat ustadz, suntuk dulu. Nah, itu gimana? Makanya bersyukurlah ada tempat kita bekerja, tapi juga ada tempat ngaji. Bagi yang sudah ngaji, alhamdulillah. Bagi yang belum ngaji, di Ramadan ini dicas untuk membiasakan diri ngaji, belajar ilmu. Nanti setelah Ramadan, Allah bisa karena biasa. Proses pembiasaan diri sebenarnya Ramadan ini. Makanya ada kultum subuh, kultum duha, kultum zuhur, kultum asar, kultum maghrib, kultum isya, menjelang tarawih, kajian tahajud. Selesai Ramadan, putus 125 SKS. Itu sebenarnya supaya nanti setelah Ramadan biasa ngaji, ada kerinduan. Oh, ini kayaknya udah lama nggak ngaji ya. Saya Ustadz ngaji offline di kantor paling seminggu. Tapi kalau yang tiap hari saya dengar pengajian, kamu ikuti tiap hari online, bagus. Tapi kami bingung Pak Ustadz, ngaji yang mana? Yakinkan ustadznya itu memang ada di alam nyata. Karena ada ustadz yang wajahnya ada, suaranya ada, tapi dia sebetulnya hanya di alam fana saja. Gak ada dia. Samalah seperti yang di internet itu, kalau kita minta tunjukkan arah jalan, suaranya. Kesamaan kita melalui ngaji, buat komunitas. Komunitas macam-macam. Biasanya orang bisa satu komunitas itu kalau punya kesamaan. Misalnya kita mau buat, kira-kira apa nama komunitas kita ya? Gimana kalau kita buat FBI? Apa itu? Front baju hitam. Kita yang baju-baju hitam aja. Biasanya orang bisa bersama itu kalau punya kesamaan. Kalau dia orangnya slow, komunitas sepeda ontel. Agak kencang dikit, kap 70. Agak berapi knalpotnya, King Cobra. Duit agak banyak, Harley Davidson. Itu kan ini.
Jangan pernah mau ngajak pecinta sepeda ontel untuk gabung ke Harley. Kebahagiaan dia nggak di situ. Yang satu ini kebahagiaannya saat dia menikmati slow-nya. Itu yang dia nikmati. Kalau yang satu enggak. Yang dia nikmati adalah saat suara knalpot itu mengagetkan orang. Apalagi knalpotnya sudah disunat, bunyinya beb 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 beb. Nah, pas lewat di rumah anak gadis, beb. Kita nggak pernah bisa. Jadi kita gabung aja yang kalau sudah ngaji, insya Allah nanti dibagi tugas. Siapa ketua, siapa amirnya, siapa sekretaris, siapa bendahara. Nanti kira-kira di bulan Syawal ini siapa yang kita angkat petugas 10 hari untuk tahajud call. Saya lagi semangatnya ini habis Ramadan. Iya, kamu tahajud call. Jam 2, jam 3 membangunkan. Bangun bro, bangun. Malaikat maut udah dekat. Bangun. Udah tahajud semua. Udah besok pagi tanya, kau habis nelpon itu? Aku habis nelpon tidur. Kau nggak tahajud? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia sudah dapat transfer pahala. Ini contoh orang sesat. Baca hadis sendiri, simpulkan sendiri. Nggak bisa begitu. Kita mesti Allah Muhammadur Rasulullah. Habis, baru naik level. Naik tak? Setelah ngaji, ngamalkan ilmunya. Ngaji sana, ngaji sini, ngaji sana, ngaji sini, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sholat sunat qabliyah, sholat sunat ba'diyah, macam-macam sholat sunat isyraq, sholat sunat awabin, sholat sunat mutlak. Oh, semua tahu. Sudah kau laksanakan? Itulah aku bingung mana yang mau dilaksanakan. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim zikir, solawat zikir, istighfar zikir, sayyidul istighfar zikir, baca Quran zikir. Mana yang sudah kau amalkan? Aduh, belum satu pun lagi. Pilih amalan adwa muhawa ingqalla. Walaupun dia dikit tapi terus menerus nggak pernah putus. Wah, gua banget ini. Memang ini yang selalu saya amalkan, Pak Ustaz. Berhenti. Apa itu? Sholat Jumat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat itu nggak bisa ditawar-tawar. Kenapa kau sholat Jumat? Jadi masalah yang saya sebut tadi, adwa muhawa ingqalla, sholat sunat. Saya alhamdulillah Ustaz, saya usahakan sebelum berangkat ngantor duha 2 rakaat. Terus bagus. Lagi. Saya alhamdulillah istiqamah 1 rakaat witir sebelum tidur, Pak Ustaz. Sudah berapa lama? Sudah 20 tahun. Keterlaluan. Ya, nambah. Kalau kita sebelum tidur susah tidur. Kenapa tidur kita enggak berkualitas? Semuanya kepada Allah di awal salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di akhir salat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah. Pikirannya istirahat duluan baru tidur, matanya istirahat duluan. Ini pikiran nggak istirahat, mata nggak istirahat, tidur nggak istirahat, di tempat kerja nggak istirahat, akhirnya badan perlu istirahat, dia komplain minta istirahat total. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna li jasadika alaika haqqan, badanmu punya hak
kasih dia istirahat. Ustaz Somad tadi menyampaikan tausiah 12:30, selesai 12:30, tapi ada waktu 15 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang sama. Jadi ketergantungan. Sama jadi ketergantungan. Beribadah ini sama. Ya seperti saya dengan istri saya Pak Ustadz. Iya, awalnya saya terpaksa jatuh cinta. Kau kenapa belum nikah juga sampai sekarang? Ya saya ini beda keyakinan Pak Ustadz. Maksudnya saya yakin dia nggak yakin. Akhirnya dipaksakan. Akhirnya rupanya Witing Trisno Jalaran Sukokulino. Karena selalu bersama, kesana kesini, akhirnya jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, menjadi kebutuhan. Nggak ketemu kamu sehari, rasanya 24 jam mah. Tapi kalau orang sudah bosan, muak, maka namanya, itu siapa? 4L. Apa itu? Lu lagi. Nah, begitulah proses pembiasaan diri. Maka usahakan sebelum berangkat wudhu dulu, sholat duha. Sebelum tidur wudhu dulu, sholat witir. Usahakan ketika ada waktu sibuk kerja, ya kerja. Tapi pas lagi kosong, zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Malulah Pak Ustadz, masa kami yang masih anak muda begini pakai tasbih Pak Ustadz. Ya tasbih digital kan ada yang model pakai cincin itu. Letakkan di sini, pencet pelan-pelan. Saya heran juga kadang ada orang ini pas lagi banyak teman bertasbih. Kita bertasbih itu pas lagi kosong. Kalau pas lagi ngobrol, ya ngobrol biasa aja. Ini pas lagi ada orang. Pas lagi ngobrol subhanallah, nggak ada orang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Pas lagi diajak ngobrol, ya gimana prospek kita ke depan, kemajuan, planning kita tentang XL ini ke depan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kita dalam mobil, bahan ngobrol sudah habis, nggak ada lagi yang mau diceritakan. Ya nggak usah dicari-cari. Ngapain ngulang kayak kaset rusak? Ya tasbih kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini amal ini mesti dilaksanakan. Sedekah juga begitu. Amal ini sebetulnya berapa sih Pak Ustadz? Amal badan, sholat, tegak, ruku, sujud, tawaf, sa'i, melontar jumroh, ikut membangun masjid, tenaga, berkeringat, jihad, itu amal badan. Lagi amal lisan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, muhammadur rasulullah shadiqul wa'lil amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim. Itu namanya amal lisan. Amal lagi, apa lagi Pak Ustadz? Amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, bangun masjid, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, janda-janda, yang tua-tua. Ini jamaah ini mesti detail, kalau enggak mereka ini bisa menjelaskan dengan penjelasannya sendiri yang sangat menyesatkan. Amal badan udah Pak Ustadz? Udah. Amal lisan juga udah Pak Ustadz? Alhamdulillah. Amal harta juga udah Pak Ustadz? Alhamdulillah. Apalagi amal hati, sabar, ridho, tawakal, qanaah, zuhud. Jangan sangka orang yang diam nggak beramal. Dia diam aja. Ente kok nggak beramal? Aku sedang beramal. Amalmu apa? Amalku sabar. Menghadapi apa? Menghadapi kau. Yang dari tadi nanya terus. Untung jendela ini nggak ada terbuka. Aku campakkan kau ke bawah. Jadi semuanya beramal. Ada orang yang amal harta dia berat. Saya Pak Ustadz sedekah berat. Tapi kalau amal hati insya Allah. Saya ini orang yang mana tuh, jangan mana, kunci motor mana. Itu dia tetap sabar. Itu pahalanya besar sekali. Unlimited edition.
Coba cek di handphonenya kira-kira siapa nama istri. Pas dicek, security syariah. Kalau ada yang punya istri selalu nanya kamu pulang jam berapa, kemarin jalan sama siapa, tolong video call, sedang di hotel mana, kamu di kamar itu sama siapa aja, kamu sudah sholat apa belum, itu baju putih yang aku masukkan ke tas sudah dipakai sholat atau belum, kain sarungnya gimana, sholat kamu gimana. Itu bukan istri, itu bidadari surga. Pulang dari sini, panggil dia, oh my angel, kau malaikat penyelamatku, kau adalah bidadariku. Perempuan itu sebetulnya nggak minta macam-macam, dia cuma ingin mendengarkan kata-kata yang indah di telinganya. Betul kan, Bu? Perempuan itu tidak ingat substansi kalimat yang disampaikan laki-laki. Yang diingatnya hanyalah kata yang dipilih oleh laki-laki. Makanya jangan pernah memilih kata yang tidak baik. Nabi, dia tidak panggil dia Aisyah. Yang dia panggil adalah pilihan kata yang sangat mengena ke telinga dan ke hatinya. Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih ketika terkena sinar matahari kemerah-merahan. Dan itu zaman sekarang banyak sekali korban skincare. Zaman dulu asli tanpa skincare. Kata Nabi, ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan kena cahaya matahari. Senangkan hatinya. Ustaz, ya. Gimana kalau saya panggil istri saya ya Humaira? Ya apa salahnya? Tapi dia nggak putih, Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa. Kalau bisa kau kasih harta, kasih harta. Kalau enggak, idkhalus surur, membahagiakan hati. Perempuan mana yang nggak bahagia dipanggil ya Humaira? Ini kadang laki-laki ini terlalu jujur. Pulang-pulang, ya Hajar Aswad. Pindah kuali itu ke ruang tamu. Kenapa kau bilang Hajar Aswad, muka kau hitam gitu. Jadi sampai mana tadi sih? Ada amal hati, Hajar Aswad. Amal hati menyenangkan, membahagiakan orang, menyejukkan, menenangkan. Bro, aku tadi bro, aduh susah kali. Baru hijrah Ramadan ini, pulang kajian sendal hilang. Begitu ke parkir, helm hilang. Sabar, kawan kita, istrinya hilang. Tenangkan hatinya. Ini kadang kita bukannya menenangkan hati dengan lisan menenangkan hati, malah bro aku tadi sendal hilang, habis itu helm hilang. Tanda-tanda tuh. Kayaknya kalau kita balik ke kantor kau udah non-job ini. Apalah susahnya menyenangkan, membahagiakan hati orang lain. Idkhalus surur. Bisa engkau balas, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Fa illam tajidu, enggak bisa, doakan dia. Doa di depan dia, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib. Saya nggak bisa doakan dia, Pak Ustadz. Kenapa? Saya yang daftarkan ia, saya yang support dia, saya yang ngasih dia semangat. Tapi pas wisuda, yang lain yang mendampingi, Pak Ustadz. Mestinya aku yang di sana, Pak Ustadz. Kenapa kau tidak husnuzon kepada Allah? Allah sudah menyiapkan untukmu yang lebih cantik, yang lebih tinggi, yang lebih putih, yang lebih kaya. Cuman belum kelihatan. Sulitkah bagi Allah? Inna amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kalau kita hidup ini konsepnya husnuzon pada Allah. Masya Allah, tapi Ustaz kan ngomong aja enak. Iya, pas saya ngalami gelap juga dunia ini. Makanya naik level yang ketiga.
Yang pertama, ngaji. Yang kedua, diamalkan. Yang ketiga, ada partner, kawan, sahabat, guru, saudara yang bisa bersama dengan kita, karena saat musibah itu datang, ayatnya terbang, hadisnya hilang. Tinggal Nabi Muhammad SAW. Datang Abu Bakar, datang Umar bin Khattab, sahabat yang paling hebat, juara tahan pasar Ukas, gula, cabut pedang. Siapa yang berani mengatakan Nabi Muhammad mati, aku pancung kepalanya? Siapa yang berani? Terdiam semua. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang Rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sebelum dia ada rasul-rasul dan meninggal. Afa immata, kalau Muhammad SAW meninggal, au qutila, atau terbunuh, inqalabatum ala aqabikum, apakah kamu akan kembali kepada agama kamu yang lama? Jatuh pedang Umar bin Khattab, padahal Umar hafal Quran. Yang hafal Quran aja hilang saat musibah, apalagi cuma hafal juz amma. Kita memang tegar, kita memang juara gulat pasar Ukas, tapi saat musibah datang, as-sadmatul ula, pukulan yang kuat pada pukulan yang pertama, mesti ada orang yang mendampingi kita. Kenapa Allah buat kita susah? Supaya kelihatan mana kawan, mana yang pura-pura jadi teman. Tapi saat kita susah, disitulah punya teman sejati. Kalau punya teman yang lu bersama saat susah, kalau punya teman yang selalu mengingatkan sholat, kalau punya teman yang selalu ngajak ngaji, kalau teman yang selalu menasehati, pegang dia erat-erat, jangan kubur sebelum mati. Alhamdulillah, saya punya sahabat-sahabat sejati, sahabat-sahabat yang ketika saya dalam kesulitan, kesusahan, mereka selalu hadir bersama saya. Nama nggak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Saya yakin kita ini semua punya teman-teman dekat yang kalau pas kita susah ingat dia, pas kita senang kita lupa sama dia. Selalu begitu susah dia hadir, wajahnya langsung kelihatan. Nah, kita selalu, kadang orang datang ke kita ngobrol, dia nggak minta solusi. Dia sebetulnya datang ke kita cerita itu bukan minta solusi, dia cuman mau cerita tentang kepayahan, kesusahannya. Maka jadilah pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik itu jurusnya dua, anggukkan kepala dan katakan iya, 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 iya. Cuman atur beberapa, jangan terlalu sering iya. Dan kita yang mengalami kesusahan hidup, setelah kita ceritakan, rasanya kita sudah menumpahkan segala beban kita, kan? Kayak gak pernah susah. Ketika kita sedang susah, kita perlu teman cerita. Ceritalah ke teman, jangan cerita ke Facebook. Apa yang Anda pikirkan, kata Facebook. Lalu kita ceritakan ke Facebook, di komen orang. Nggak semua orang suka sama kita. Saya, walaupun di Instagram saya itu 9 juta. Maksud saya yang belum follow. Jangan lupa, 9 juta itu setengahnya haters. Maka kita mesti punya teman yang wujud di alam nyata. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya nggak perlu teman, nggak perlu orang lain. Istri saya di rumah sudah membahagiakan saya. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bidadarinya siapa? Istri. Suami saya nggak pernah bilang I love you ke saya, Pak Ustadz. Memang laki-laki itu berat untuk mengatakan I love you. Betul nggak? Betul. Aku semua laki-laki. Hasil survei di Indonesia, 90% laki-laki di Indonesia tidak pernah mengucapkan I love you kepada
Kecuali yang di XL. Di sini ini orangnya. Ada orang kemana-mana itu dia hanya ngaku sendiri, udah punya istri ngaku sendiri, udah punya anak ngaku sendiri, kemana-mana masih sendiri. Ya kalau di luar rumah sendiri. Tapi kalau orang XL enggak, kenapa? Karena dia selalu berdoa. Saya lama mikirkan itu tadi. Ngaji, habis ngaji aman, tapi jangan kepedean, mesti ada teman. Nabi Muhammad sendiri teman. Ada orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang bertenaga, Umar bin Khattab. Ada anak muda yang berharta, Utsman bin Affan. Ada anak muda yang cerdas luar biasa, Ali bin Abi Thalib. Ada anak muda yang hebat bahasa Yahudi penterjemah, Zaid bin Sabit. Ada anak muda yang hafal Qur'annya hebat, Ubay bin Ka'ab. Ada perempuan yang mampu membawa makanan naik ke atas Jabal Sur, Asma binti Abi Bakar. Ada perempuan yang mampu menghafal semua ucapan perbuatan Nabi, Aisyah. Ada perempuan yang kaya raya, Khadijah. Posisikan diri kita, kira-kira kita ini masuk yang mana? Saya Pak Ustaz. Coba kita renung-renung ya. Saya kalau tua bijaksana, bijaksananya udah, tuanya belum. Kalau anak muda yang berharta, anak mudanya udah, hartanya belum. Pak Ustadz, setelah saya pikir-pikir, saya nggak masuk satu pun. Kalau begitu besar kemungkinan kau Abu Lahab. Tabat syada abi lahabin wa tab. Gua banget. Nah, ngajinya udah, sudah diamalkan. Jangan kepedean, mesti bersahabat, berteman, berkawan. Yang terakhir, level yang keempat adalah doa sama Allah supaya hati kita jangan berbolak. Hati ini berbolak balik. Bahasa Arabnya berbolak balik itu qalb. Qalb artinya berbolak balik. Pakai qalb. Kalau kalb anjing. Tolong nanti waktu mau di-up. Tapi kalau doa di luar sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam, alhamdulillah, a'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat, a'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku jatuh cinta. Kalau doanya sifatnya spesifik begitu, apalagi doanya di masjid XL, jangan kuat-kuat. Takutnya kita jatuh cinta ke orang yang sama. Dengar sama orang di sebelah. Jadi kita tuh berdoa itu jangan terlalu detail. Aku mau beli tanah 25 meter kali 30, sebelah kanan jalan layang, sebelah kiri dekat Pak RT. 1 meter 1 juta, harga masih nego. Dan nggak perlu. Ini kadang orang ini ada berdoa terlalu umum. Sebenarnya banyak yang mau kumintakan kepadamu ya Allah. Tapi rasanya nggak perlu kusebutkan satu persatu. Karena aku tahu, kau tahu yang ku mau. Jadi doa yang sedang apa? Saya, walaupun saya S1 di Mesir, S2 di Maroko, S3 di Sudan. Tapi saya sampai sekarang berdoa masih pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mau pulang hari ini ke Pekanbaru. Tolong selamat, jangan sampai ketinggalan pesawat. Jangan sampai delay. Jangan sampai pilotnya pakai sabu-sabu. Jangan sampai, mana tahu kita. Memangnya pernah kita cek? Pernah kita buka pintu? Aman ya Pak ya? Mana kita tahu? Jangan nanti terjadi turbulensi.
Jangan pula terjadi yang tidak diinginkan. Jadi yang tidak diinginkan. Semuanya berjalan dengan maksudnya yang tidak diinginkan, Pak Ustaz. Bayangkan kalau kita lagi sedang duduk, dapat seatnya pas di tepat jalur lalu lintas itu. Pas di situ tiba-tiba terjadi turbulensi, lalu dipeluk kita sama pramugari. Itu kan sesuatu yang tidak diinginkan. Berdoa kita kepada Allah supaya kita selamat dunia dan akhirat, insya Allah. Tapi yang paling penting dari segalanya adalah bahagia dunia, bahagia akhirat, masuk surga bersama Rasulullah. Bapak nanti dengan ibu semuanya kita ini masuk surga insya Allah. Yang menjamin Nabi Muhammad, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga semuanya. Amin. Amin. Ibu nanti kalau masuk surga dengan bapak mau nggak? Bapak mau? Lihatlah cara mereka ngeles. Pas ditanya dia nggak jawab, ya dia laki-laki sensor Ustaz ya. Cek. Mati. Ini yang ketiga Ustaz, yang kita ganti. Mati. Memang nggak boleh ngomong ibu-ibu. Senggol. Yang ini. Kayak itu. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, bawa dolar 5.000. Sudah lama saya tausiah. Baru di sini mic-nya mati pas ngomong ibu-ibu. Laki-laki nggak bisa jujur kalau pas lagi rame, maka jangan tanya dia pas lagi rame. Kalau mau dia jujur, tanya pas berdua. Makanya mereka kalau pas nanya di depan jamaah, mereka umum aja. Tapi kalau pas berdua, Pak Ustaz, iya, ada yang mau saya tanya Pak Ustaz. Tanya Pak Ustaz, kenapa nggak pas rame? Apa yang mau ditanya? Tadi kan Ustaz ngomong masuk surga dengan pasangan, iya. Saya nanti masuk surga dengan istri saya Pak Ustaz. Iya. Dalilnya Pak Ustaz, almar'u ma'an ahab. Orang akan masuk surga dengan siapa yang dia cintai. Lama dia diam. Kenapa Bapak menung? Sedang di dunia aja saya udah nggak tahan. Tapi yang laki-laki begini nih nggak ada di XL. Mungkin di tempat lain. Kalau di sini nggak ada. Yang di sini ini orang-orang yang sudah lulus fit and proper test. Makanya bagi adik-adik yang gadis yang belum menikah mau cari suami, cari orang XL. Orangnya taat beribadah, istiqomah, sayang istri, dan sudah menikah. Akhirnya tinggal tersisa 8 menit. Saya kembalikan kepada Al-Mukarram untuk membimbing tanya jawab kita. Terima kasih. Saya rasanya tak mau berhenti, selalu bersama dengan XL. Okay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah Ustaz atas materi kajian siang ini. Sebelum kita tutup mungkin ada beberapa jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mic-nya sudah siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita mengucapkan terima kasih kepada Ustaz ulama panutan kami yang menyempatkan mampir ke Masjid Ekselasi. Barakallah. Semoga Ustaz selalu sehat dan amin. Satu pertanyaan Ustaz tadi, Ustaz menjelaskan untuk
menjaga iman kita beramal hati. Nah itu yang saya tanyakan, bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah dan yang terpenting ikhlas untuk bisa selalu beramal hati, Ustaz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarkul amal li ajlin nas ria. Enggak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Ente kerja di mana? Di XL. Kok nggak pernah ketemu di masjid? Aku takut ria. Nggak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Itu ucapan Imam Fudail bin Iyad yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Nggak jadi beramal karena takut dipuji orang, syirik. Lawan daripada itu, beramal karena ingin dipuji orang. Sholat ke masjid, bawa kamera, live streaming. Orang sholat ngeliat tempat sujud, dia ngeliat kamera. Oh, syirik. Karena dia tidak lillahi ta'ala, tapi li smartphone. Lalu jalan tengahnya bagaimana? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Beramal, luruskan hati, minta sama Allah supaya hati kita dibersihkan Allah. Siapa di antara kita ini yang paling berpotensi ujub dan riya? Ustaz Abdul Somad. Ditonton orang, dicium tangannya, dipuji orang, dimuliakan orang, disambut orang. Saya selalu merasa amal saya ini pahalanya sudah nggak ada lagi dihabiskan oleh viewer, follower dan subscriber. Tapi saya masih punya dua tangan untuk berharap, ya Allah, aku tahu hatiku sudah tidak bersih. Aku tahu dosaku banyak, tapi aku tidak putus asa. Aku yakin kau pasti mencurahkan rahmatmu untukku. Dan aku yakin jamaah yang selalu mendengar kajian mendoakan aku di tengah munajat mereka di tengah malam. Mustahil mereka cuma mendoakan istrinya aja. Setelah mereka mendoakan istrinya, anaknya, orang tuanya, ibunya, bapaknya, kawannya, saudaranya, satu tempat kerjanya, pasti dia ingat Ustaz Somad. Ya Allah, Ustaz Somad, mantikan dia husnul khatimah. Enggak ada gunanya hidup banyak ada husnul khatimah. Maka kalau boleh request satu, saya cuma bisa ngasih Ustaz satu aja doa. Saya pun sibuk Pak Ustaz. Satu aja doa, husnul khatimah. Berdoa Allah itu la ta'khudhuhu sinatun. Allah tidak ngantuk, tidak lelah, tidak letih. Mintalah doa. Ini kadang orang berdoa, dia anggap Allah itu mengikut pikiran dia. Sebenarnya banyak yang mau aku mintakan ya Allah, tapi aku tahu engkau sibuk sekali. Satu ini jadilah. Malah ada orang yang nggak berdoa sama. Kau tadi nggak berdoa? Alah, yang lama aja belum makbul. Apa ini? Kita tidak melihat doa itu diterima Allah sekarang, besok atau lusa. Karena prinsipnya tidak ada doa yang tidak makbul. Ada doa yang langsung diberi Allah, cash and carry. Ada doa yang ditunda Allah sampai orang ini layak untuk menerimanya. Ada doa yang disimpan Allah, nanti akan dia berikan di surga sebagai mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati dan pikiran. Begitu sampai di surga dia kaget. Wow, amazing. Apa ini? Itulah doa yang dulu kau minta sampai kau pun lupa dan diberikan Allah sebagai kejutan. Begitulah Allah kalau mau membalas. Ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan memperkenankan doa-doa. Jadi mari kita tetap jaga ini. Insya Allah kalau kita berusaha. Ustadz ngomong begitu kan karena Ustadz udah enggak digoda setan lagi. Siapa bilang? Ustadz Abdul Somad yang goda setan juga, dan setannya Ustadz alumni Kairo juga dari Fir'aun Institute. Karena kalau setan-setan lokal nggak level kan?
Nah, itu kelihatan sombongnya. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong. Di antara kita ini semua yang paling berpotensi sombong itu siapa? Saya yang dibuatkan balehonya. Nama aja sampai 2 baris. Ustadz, Profesor, Haji, LC, DESE, PhD. Tinggal satu lagi ada ruang kosong. Almarhum. Sangat berpotensi untuk sombong. Diberikan kursi. Orang nyari kursi ini susahnya berapa TPS. Saya dikasih kursi. Ini udah mulai ngeri-ngeri sedap nih. Demikian. Terima kasih Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi ya, singkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Barakallahu fikum. Ini doa dari warga saya, karena saya dapat amanat dari warga saya. Iya. Pertama adalah menyampaikan salam ke Ustaz. Waalaikumsalam. Kami itu tinggal di kampung kecil Iya. di Serang, Banten. Serang. Ustaz. Kami berniat mengundang Ustaz Iya. ke acara Maulidan di kampung kami. Insyaallah. Sebagai informasi bahwa Maulid Nabi di kampung kami itu merupakan PHP terbesar mengalahkan Idul Fitri. Allahu Akbar. Jadi kami kebanyakan adalah buruh tani di kampung kami, kampung terkecil gitu ya Ustaz. Kami sudah menyiapkan untuk Maulid tahun depan, seminggu setelah Maulid selesai, kita sudah menyiapkan untuk iurannya Ustaz. Masya Allah. Jadi tiap minggu pemuda-pemuda itu akan keliling untuk meminta 20.000, 10.000 ikhlasnya gitu Ustaz ya. Dan untuk pengajian itu kemarin terakhir 3.500 jamaah. Kenapa kami tahu? Karena kami meskipun kami kecil bisa memuliakan tamu dengan menyiapkan tuh jamaah satu ember dan istrinya gitu ya Ustaz ya. Jadi kami menyampaikan amanat dari warga saya untuk mengundang Ustaz kalau tidak di tahun ini bisa di tahun depan. Terima kasih. Insyaallah. Perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti keluar beritanya Ustadz Somad diundang karena di kampung nggak datang. Saya menyusun jadwal 1 tahun dari Januari sampai Desember. 1 provinsi dapat jatah saya datangi sekali dalam setahun dan saya datang 4 hari. Provinsi Banten saya datang 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. DKI Jakarta saya datang 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Dan Senin ini dari sini saya langsung ke airport. Ini tausiah saya yang terakhir ini. Di luar itu saya nggak datang. Di luar itu saya nggak datang. Siapapun yang ngundang saya nggak datang. Bunyinya seperti sombong kan? Tapi ini perlu, saya bukan menjelaskan tentang diri saya, tapi saya minta jamaah menjelaskan kalau ada fitnah. Kasih tahu ke jamaah yang lain, Ustaz udah jelaskan kemarin di XL. Di tempat lain dia nggak ada jelaskan. Memang dia lebih percaya ke kami untuk menjelaskannya. Nah, Ustaz Somad itu dia hanya sekali datang 4 hari, setelah itu dia pulang. Pak JK mau ulang tahun 80 tahun. Saya bilang saya mohon maaf, bukan saya nggak hormat sama Bapak, tapi saya nggak datang di luar yang 4 hari itu Pak. Siapapun. Jadi kalau kebetulan pas yang 4 hari itu di musola, di kampung, kami tetap datang. Saya sebelum datang ke tempat tujuan, saya nggak tahu saya ceramahnya di mana aja. Nggak pernah saya tanya-tanya. Nggak pernah saya tanya panitia tim kita ceramah di mana aja, apakah diundang bupati, wali kota, gubernur, pejabat. Nggak, saya nggak tahu. Dan saya nggak mau tahu. Supaya pikiran saya nggak rusak dengan itu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Yang kusampaikan kalam Allah, yang kusampaikan hadis Rasulullah, yang mau kutemui adalah hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah.
Jadi saya nggak pernah memikirkan apakah nanti di gedung ketemu pejabat, nggak pernah. Saya pernah tausiah di satu daerah, saya kan kalau dari pesawat nggak gini pakaiannya. Saya pakai jaket kulit, pakai kacamata hitam, pakai masker, pakai topi. Tiba-tiba dibawa ke Putrajaya, kantor Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Mahathir Anwar Ibrahim. Saya bilang, Datuk Seri, saya amat sangat mohon maaf Datuk Seri. Saya nggak tahu kalau hari ini kita ketemu. Karena saya nggak nanya. Jadi pakaian saya ini bukan nggak hormat. Kata beliau, saya juga maklum Ustaz Somad. Cuman ada satu yang mau saya tanya. Apa itu Datuk Seri? Kenapa susah betul ngundang Ustaz? Ya, mesti jelaskan. Saya bilang, saya ke sini datangnya cuman 4 hari dalam setahun. Saya datang hari Senin, saya datang hari Jumat, pulang hari Senin. Kira-kira bisa tolong saya jelaskan ini? Insyaallah. Tolong posting di Instagram, di IG dan lain-lain. Atau kalau perlu nanti kita kolaps insyaallah. Terima kasih Ustaz. Karena waktu, mohon maaf bagi para awal kita nanti lakukan secara senggol lagi. Setiap kali bicara awal memang ada mati sedikit. Kalau tuan beli peniti, jangan tusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah habis. Baik, teman-teman jemaah, kita tutup kajian siang ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsir kepada Ustaz Abdul Somad selaku materi dan juga kepada jemaah semua yang hadir. Kita berdoa semoga kajian siang ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa bernilai ibadah bagi kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah untuk menjaga privat untuk Ustaz Yatim, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kita tutup Ustaz dengan doa untuk kami semua dan juga Ustaz tentunya kami mohon Ustaz silakan. Allahumma anzilir rahmata wa salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma ya Muqallib, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepada. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, supaya kami menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami sehingga kami bisa bersaudara karena alimna ma yanfa'una, ajarkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kami beramal saleh. Allahumma ja'alna minal amilin, jadikan kami orang yang mengamalkan ilmu-ilmu kami ya Allah. Wa ja'alna minal mutahabbin, jadikan kami nasihati, saling menyayangi karena Engkau ya Allah. Allahumma stajib du'aana, kabulkan permohonan kami di dunia dan akhirat. Jama'atana fi hadzal syahril mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa. Sebagaimana Kau kumpulkan kami di bulan yang penuh keberkahan ini, kumpulkan kami nanti di surga Jannatul Firdaus. Rabbana qul lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, ibu kami, wa li pasangan hidup kami. Hadir di majelis kajian siang Ramadan ini ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafarta, pulang kami dari majelis ini bersih dari dosa. Wala dainan illa qadaita, lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita, sembuhkan saudara kami yang sedang Kau uji dengan penyakit. Wala mayyitan illa rahimta, orang tua sahabat kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabta, berikan keturunan soleh solihah penghafal Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina